Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di KSU Pondok Indah Official. Nah, alhamdulillah pada hari ini saya berada di makam Gunung Mumpluk untuk mencari makam yang berlinggayoni, dan juga nanti kita akan mencari makam-makam yang lain. Nah, sekarang kita ini berada di sekitar barat dari makam Gunung Mumpluk ya. Dan yang akan kita tuju nanti di sekitar timur sana, dekat dengan kita berdiri saat ini. Oke, kita akan pergi ke sana. Ikuti perjalanan kita masih di KSU Pondok Indah Official. Dan juga nanti kita akan bertanya sama beliaunya, yaitu Pak Haryanto Agus Channel, tentang linggayoni ini berada di era-era sebelum Wali ataukah di era setelah Wali. Ikuti perjalanan kita masih di KSU Pondok Indah Official. Monggo. Aduh, Mas Anwar. Oke, Pak. Ini menjelang bulan puasa ya. Oke. Kira-kira kurang berapa hari nih, Mas? Sekitar kurang lebih ya, kurang 3 sampai 5 hari. 5 hari? 5 hari. Iya. Oh, Kurang 5 hari. oke. Pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sebenarnya kita mau mencari makam yang berbatu nisan linggayoni. Linggayoni di seputaran makam di daerah Gunung Mumpluk Sendang ini. Kemarin kita mendapatkan informasi, informasinya di sini banyak makam yang masih berlinggayoni. Oke. Tapi karena kita sekalian ini mau menjelang bulan puasa, di sini ada makam keluarga, jadi sekalian kita bersih-bersih seperti itu ya. Jadi nanti insya Allah saya bersama Mas Anwar, setelah kita membersihkan makam keluarga ini, kita akan mencari makam yang bernisan linggayoni. Apa itu linggayoni, dan nanti di era siapa makam yang berlinggayoni, karena nanti juga ada, setelah itu ada era-era makam yang bersimbol makara juga itu. Ada linggayoni, ada juga makara, dan juga ada yang berpatma seperti itu. Pemirsa, mohon maaf sedikit capek. Kita karena kita mau ini ngumpulin tanah, jadi yang ada di atasnya ini nanti kita gundukin lagi, kita kembalikan gundukan gitu, agar nanti kelihatan seperti makam yang selalu masih dirawat ya, Mas ya. Pemirsa, ikuti perjalanan saya kali ini bersama Mas Anwar dari KSU Pondok Indah Official ya, mencari makam yang berlinggayoni atau bernisan linggayoni, dan juga insya Allah nanti ada juga yang bermakara seperti itu. Nah, pemirsa, saya sekarang akan mencoba untuk mencari di mana sih letak posisi adanya makam yang berbatu nisan linggayoni. Mas Anwar, iya Pak. Jenengan kemarin yang tahu itu di sekitar mana? Sekitaran sebelah timur sana. Yang atas itu? Ya, naik sedikit. Naik sedikit ya? Oke. Banyak enggak, Mas? Kayaknya kalau dihitung sih sekitar 5-6, tapi kan nggak tahu kalau sudah ketutup tanah, terkubur tanah masih ada mungkin ya, gitu ya. Nah, ternyata di sini masih banyak jejak-jejak makam era-era sebelum Wali gitu. Nenek moyang kita atau leluhur kita dulu tuh nggak ngawur gitu loh, membuat sebuah bentuk nisan itu ada artinya. Semuanya simbol itu ada artinya. Ya, kalau zaman sekarang yang penting dikasih nama, ya sudah selesai, dan ditanam di tanah seperti kalau orang dulu kan tidak seperti itu. Pemirsa, seperti apa yang selalu saya bilang kepada teman-teman di channel YouTube saya atau di video-video saya, ya Mas Anwar ya. Jadi inilah bahwa batu gilang itu dengan era atau dengan masa yang ratusan tahun lebih lama gitu, batu itu akan pecah dengan sendirinya ya Mas ya. Seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi itu Mas, minta tolongnya itu. Yang ini. Lihat Mas, bisa ya. Nah, jadi batu itu kayaknya ngesap-ngesap sendiri, pecah-pecah gini loh pemirsa. Pecah-pecah dengan sendirinya dan akhirnya menjadi kecil-kecil seperti ini. Ini tanpa ada yang memecahkan. Beliau itu akan pecah sendirinya dan seperti ini. Bisa kecil-kecil seperti ini. Aneh kan gitu loh. Tidak seperti batu-batu yang lain. Padahal gilang ini kalau semakin dipoles, semakin sering dihaluskan, semakin gila bagus sekali ya. Seperti itu. Jadi inilah keistimewaan dari batu gilang
yang ada di seputaran daerah Sendang Dhuwur Sendang Agung banyak sekali, dan termasuk di daerah Tepanas, Kranji Paciran. Betul yang saya sampaikan bahwa batu gilang itu bisa pecah sendiri seperti ini. Oke, kita lanjut aja Mas. Pemirsa, ikuti saya bersama KSU Pondok Indah. Kita akan menuju ke sana ya Mas ya. Oke, kita monggo ke sana. Ayo ikuti saya. Sebelah mana Mas? Sebelah sana atas. Hati-hati Pak, banyak durinya di sini. Nah, ini Mas Anwar yang menunjukkan di mana makam yang berlingga yoni itu. Oh iya, ini karena kemarin hari apa saya lupa, ini kan dibersihkan. Kalau kemarin tuh Masya Allah banyak sekali semak-semaknya. Nggak bisa ke sini Mas? Nggak bisa. Dan ini kemarin hari Jumat kalau nggak salah baru dibersihkan ini. Ya. Di sini masih banyak sekali ya Mas Anwar. Ini betul informasi. Ini sebenarnya saya dapatkan dari Pak Agus, Bapak RW. Iya betul, dari Pak RW. Saya melihat dari story beliau di Facebook itu banyak makam-makam yang masih berbatu nisan lingga yoni. Ternyata betul pemirsa, di sini masih banyak sekali makam yang berlingga yoni. Kalau sekitar 15-20 aja masih ada loh Mas. Ada. Mas Anwar, dan ini loh pemirsa. Ini Mbah Nyun Sewu ya Mbah. Ini permisi buat contoh saja. Jadi inilah yang dinamakan lingga yoni gitu. Ini Mas Anwar. Ini adalah lingga. Lingga itu bisa dikatakan kalau zaman era-era kerajaan, ini adalah sumber kekuatan, keperkasaan, lingga siwa seperti itu Mas, lingga siwa, atau bisa dikatakan sebagai simbol kekuatan seorang lelaki. Jadi ini adalah lingga. Nah, kalau yoni di sini kayaknya masih ada. Ini. Sana, iya. Nah, Nyun Sewu Mbah. Nah, ini karena ini adalah yoni Mas. Ini yang namanya yoni. Yoni bisa disimbolkan sebagai simbol kesuburan seorang wanita, seperti itu. Jadi kalau lingga yoni itu ngapunten. Nah, seperti inilah. Ini adalah sumber keperkasaan atau kekuatan seorang lelaki. Bisa dibantu Mas, pegang Mas. Berat ini. Nah, pemirsa, ini Mas Anwar pegang yoninya, ini saya pegang lingganya. Jadi ini adalah yang namanya lingga, adalah sumber kekuatan yang lingga siwa atau kekuatan seorang pria. Nah, dan yoni bisa dilihatkan ke pemirsa Mas. Nah, sebentar. Berat loh pemirsa, ini berat. Dan yoni ini adalah sumber lambang dari kesuburan seorang wanita. Bisa tempat, bisa sebagai tempat singgah, bisa tempat istirahat, atau seorang wanita sebagai tempat seorang pria. Nah inilah, nah seperti inilah yang namanya lingga yoni.